Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas anime yang berinkarnasi lagi nih guys. Yang tentunya dari kata berinkarnasi kalian pasti udah tahu nih untuk animenya. Yap, benar sekali, kita akan membahas anime bergenre isekai dan fantasi nih guys, yang tentunya terbaru pada fall 2021 ini. Nah, kata isekai mungkin gak asing lagi nih di telinga kalian. Nah, dimana karakter utamanya merupakan seorang karakter yang biasa-biasa aja di dunianya guys, atau dunia asalnya itu dia udah jelek, dekul dan sebagainya lah guys. Lalu dipindahkan ke dunia lain guys. Nah, dunia lain ini maksud di sini bukanlah dunia yang penuh dengan unsur gaib guys, melainkan dunia fantasi yang berbanding jauh dengan dunia yang kita tempati saat ini. Nah, rata-rata untuk anime isekai ini, kalau dia tidak dilahirkan kembali atau berinkarnasi, dia pasti tidak sengaja terjebak di dunia lain guys, atau di dunia paralel. Kemudian dia pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Oke guys, pada video kali ini kita akan membahas 10 anime isekai dan fantasi terbaru pada fall 2021 ini guys, yang tentunya untuk kalian para penggemar anime fantasi dan isekai sangat wajib nih untuk kalian tonton tentunya. Nah, tapi sebelum video dimulai guys, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dulu dan nyalakan loncengnya agar saya lebih semangat untuk membuat konten-konten menarik lainnya tentunya. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama, Mushoku Tensei Season 2. Nah, untuk anime kali ini pastinya kalian udah pada tahu nih guys. Nah, tapi untuk kalian yang belum tahu, anime ini menceritakan seorang net Jepang berusia 34 tahun yang tidak diketahui namanya. Kemudian ia diusir dari rumah setelah kematian orang tuanya. Kemudian ia mencegat truk yang sedang melaju menuju sekelompok remaja dan berhasil menyelamatkan salah satu dari mereka dari jalan yang berbahaya sebelum akhirnya ia meninggal guys. Nah, pada saat itu ia terbangun dalam tubuh bayi. Ia segera menyadari bahwa dirinya telah berkreasi ke dunia pedang dan sihir. Tetapi sifat aslinya dari dunia asalnya ke dunia fantasinya tetap dibawa guys, yaitu muda sakne. Kemudian ia memutuskan untuk menjadi sukses dalam kehidupan barunya, serta ia akan membuang identitas masa lalunya untuk kehidupan barunya sebagai Radius Greyard. Nah, untuk season kedua kali ini masih berlanjut dan menceritakan serangkaian alur cerita yang terjadi di sekitar Radius, serta kehidupan sehari-harinya dan keluarganya yang sedang tumbuh guys. Nah, di sini kita akan diperlihatkan Roxy si gurunya sedang mencari Radius yang hilang. Nah, kemudian Roxy yang mencari Radius datang ke Wynport dengan kenalan ayahnya Paul, yaitu Elina Rice dan Terhan. Nah, di sini sebenarnya dia sudah beberapa kali atau berpapasan guys, bukan berpapasan sih, cuma lebih tepatnya udah hampir bertemu. Nah, tetapi di sini dia mendengar desas-desus tentang Dead End yang terkenal saat mencari petunjuk. Tetapi sebenarnya Dead End ini adalah si Radius guys, tetapi mereka menggunakan nama samaran. Nah, sementara itu Radius dan rekan-rekannya berdagang dengan organisasi penyelundupan gelap Galus dan melakukan perjalanan ke benua Milis yang telah lama diinginkan, tetapi dengan syarat mereka melepaskan budak di tempat persembunyiannya guys. Yang kedua, Seikei Seiko no Ansatsusa. Nah, untuk kalian pastinya udah pernah nonton nih, apalagi lagi agak booming juga nih sekarang untuk anime yang satu ini. Nah, anime ini sih menceritakan tentang pembunuh terhebat di bumi yang hanya tahu bagaimana hidup sebagai alat bagi kelompoknya atau majikannya guys, sampai mereka berhenti memberikannya hidup dengan cara dia dihianati dan dibunuh guys di atas pesawat terbang yang ia kendarai untuk menuju ke sesuatu tempat. Nah, kemudian setelah dia meninggal, dia tiba-tiba dipanggil oleh seorang dewi dan memberinya pilihan untuk terlahir ke dunia pedang dan sihir guys, serta dia ditawari kesempatan untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini guys. Tetapi masalahnya dia harus melenyapkan pahlawan super kuat guys, yang akan membawa akhir dunia kecuali dia dihentikan. Nah, pada saat dia dilahirkan, dia dikenal sebagai Lok Teotade, sang master assassin. Dia lahir di keluarga Teotade, atau ibaratnya kita nama marganya guys. Nah, Lok mungkin adalah pembunuh yang tak tertandingi, tetapi di sini kita akan melihat perjalanannya bagaimana dia akan melawan musuh dengan sihir yang kuat guys, serta apakah dia bisa membalas dendam kepada organisasi yang telah membuangnya guys. Yang ketiga, Seihate no Paladin. Nah, adaptasi anime dari novel ini karya Kanata Yanagino
dan ilustrator Kasusaga, Rin, resmi diumumkan untuk visual dan video promosi pengumumannya guys. Nah, seiyuu dan stafnya juga diperkenalkan di sini guys. Nah, anime ini telah rilis pada Oktober ini guys. Nah, di sini anime ini menceritakan seorang manusia penyendiri dari kota kematian yang sudah lama jauh dari peradaban manusia guys. Kemudian dilahirkan tanpa ingatan yang jelas dari masa lalunya. Nah, di Jepang kontemporer di mana ia gagal melakukan hal yang berguna, William berniat untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Nah, dan di saat itu hidupnya akan abadi. Namun menjadi pertanyaan, apakah yang dimaksud dengan itu guys? Nah, namun di sini dia dibesarkan oleh kelompok mayat hidup atau undead guys. Di sini si William ini mencari tahu apa yang membawanya ke kota ini dan mengungkap misteri tanah orang mati yang jauh ini guys, dan menggali masa lalu rahasia mayat hidup ini. Nah, di sini dia harus belajar cinta dan belas kasih dari dewa-dewa yang baik guys, dan kefanatikan dan kegilaan yang buruk juga tentunya. Nah, dan ketika dia mengetahui semuanya, bocah itu akan mengambil langkah pertamanya di jalan untuk menjadi seorang paladin guys. Yang keempat, Shin no Nakama Jaina Toyusa. Kita singkat aja guys judulnya karena terlalu panjang. Nah, jika kalian menyukai genre anime dengan cerita fantasi serta pemeran utama yang OP, anime ini mungkin cocok banget nih untuk kalian. Nah, anime yang diadaptasi dari light novel garapan Sapon ini yang sebagai penulisnya serta Yasuma sebagai pengisi gambar ini masih tetap mengambil settingan dunia kerajaan guys. Nah, untuk anime ini sih berfokus pada kehidupan seorang mantan pahlawan guys yang OP, yang mempunyai damage tinggi, yang diusir oleh kelompoknya guys, atau dibuang dari kelompoknya lah, seperti dihianati gitu guys. Kemudian dia membuat sebuah apotek di suatu perbatasan kerajaan guys. Nah, lebih tepatnya sih di sini untuk karakter utama dibilang Red guys, Red atau Reed lah gitu ya guys. Nah, di sini Reed pernah menjadi anggota kelompok pahlawan, yaitu kelompok kuat yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia dari kekuatan jahat Tarakson, yaitu Raja Iblis Pengamuk guys. Sampai salah satu rekan kelompoknya mengusirnya guys. Nah, berharap menjalani kehidupan yang santai di perbatasan, tujuan baru Red adalah membuka apotek. Namun, untuk menjaga rahasia kehidupan sebelumnya, mungkin bukanlah sesuatu yang sederhana dan semudah yang ia pikirkan. Terutama, permasalahan barunya ketika si Reed yang cantik, yaitu seorang petualangan dari masa lalunya, muncul dan meminta untuk tinggal bersamanya guys. Nah, kedatangan teman yang cantik ini akan menimbulkan beberapa masalah untuk dirinya lagi guys. Yang kelima, Shinkanomi Shiranai Uchina Kochigumi Jinsei. Anime ini menceritakan tentang Seiichi Hiragi yang merupakan cowok yang kotor, jelek, serta bau guys. Pokoknya semua kejelekan ada pada dia, gendut pula. Nah, ini adalah penghinaan yang dilontarkan satu demi satu tentang penampilannya guys. Kasihan banget nih, ngenes banget nih untuk karakter yang satu ini guys. Nah, itulah kehidupan sekolah Seiichi yang menyedihkan guys. Namun, pada suatu hari ada suara yang mengklaim kalau ia adalah Tuhan. Nah, suara tersebut pun memerintahkan semua murid bersiap, karena mereka akan pindah ke dunia lain guys. Nah, tak lama seluruh sekolah dikirim ke dunia fantasi yang menampilkan elemen seperti permainan, statistika, dan keterampilan guys. Namun di sini Tuhan masih harus menyelesaikan persiapan untuk transfer siswanya guys, dan akan mengirim mereka segera setelah ritual pemanggilan pahlawan siap. Nah, di sini semua murid membentuk kelompok untuk menunggu transfer, tetapi Seiichi yang dikucilkan, dan karena hal tersebut ia pun pindah di area yang berbeda, ke dunia fantasi yang berbeda guys. Nah, di sini kita akan melihat apakah dia masih cupu, masih bau dan sebagainya di dunia asalnya atau tidak guys. Kemungkinan sih dia akan menjadi OP dan ganteng di dunia lain ini guys. Yang keenam, Isekai Sokudou Season 2. Nah, di sini saya menceritakan tentang restoran, yaitu Western Restoran Nekoya, restoran populer yang terletak di sudut jalan di distrik pembelanjaan di Tokyo guys, yang menyajikan makanan tradisional Jepang dan hidangan barat guys. Nah, tempat makan ini sangat populer di kalangan penduduk Tokyo. Tetapi restoran yang tampak biasa ini juga sangat populer dengan jenis pelanggan lain guys. Pelanggannya itu bermacam-macam guys. Nah, meskipun restoran itu diyakini tutup pada hari Sabtu, kenyataannya adalah bahwa pada hari istimewa itu
setiap sepekan sekali pintunya dibuka untuk penghuni dunia lain guys, yaitu dari naga, elf, peri, hingga penyihir. Nah, restoran ini tidak kekurangan pelanggan aneh. Namun, koki misterius yang hanya dikenal sebagai maestro akan menunggu untuk menyajikan hidangan favorit mereka dengan senyum yang ramah dan membuat mereka kembali lagi di hari Sabtu guys yang akan datang. Nah, mungkin di sini kita sudah memiliki gambaran guys untuk anime ini lebih berfokus ke restoran dan penyajian makanan tentunya. Tapi nggak kalah seru kok untuk animenya guys. Cobalah kalian tonton, pastinya kalian juga menyukainya guys. Yang ketujuh, Build the Fight. Nah, di sini menceritakan di kota tempat raja berkuasa. Nah, kekuatan Anda di Build the Fight menentukan segalanya. Nah, di sini juga ada rumor yang beredar di Shin Kyoto. Siapapun yang bisa mengalahkan raja dalam Build the Fight akan diberikan apapun yang ia inginkan di hatinya. Nah, di sini untuk menentang seorang raja, seseorang harus terlebih dahulu memasuki pertempuran yang dikenal sebagai Rebel. Di sana, mereka harus menyelesaikan yang namanya kunci. Nah, di sini kita akan diperlihatkan pada karakter utama, yaitu Teruto Kurabe, anak muda yang bersumpah untuk mengalahkan raja sehingga dia bisa mendapatkan apa yang dia rindukan. Meskipun di awal ceritanya sih masih agak jelas guys, kenapa sih dia ingin membantai raja itu guys. Kemudian dia dengan sedikit bimbingan dari Sakura Banka yang misterius terjun lebih dulu ke dalam Rebel Battle. Nah, sekarang kota Shin Kyoto adalah panggungnya dan Build the Fight adalah gamenya guys. Yang kedelapan, Hanyono Yasahime. Nah, untuk anime ini pasti kalian tahu guys, apalagi kalian penggemar anime Inuyasha. Nah, anime ini merupakan salah satu anime yang paling ditunggu para penggemarnya nih, karena anime ini bisa dibilang cukup sukses menyita perhatian para fans di season pertamanya guys. Tidak heran para fans sudah tidak sabar untuk menunggu musim pertamanya di bulan September lalu guys. Mungkin dari kalian juga termasuk salah satu penggemar yang menunggu kelanjutan anime ini. Nah, untuk animenya sudah rilis guys, sudah bisa kalian tonton tentunya. Nah, di sini sih masih menceritakan kembar setengah iblis Towa dan Setsuna yang selalu bersama guys dan hidup bahagia di Jepang feodal. Tetapi hari-hari gembira mereka berakhir setelah kebakaran hutan yang memisahkan mereka dan Towa, serta dilemparkan oleh portal ke Jepang modern guys. Di sana dia ditemukan oleh Souta Higurashi yang membesarkannya sebagai putrinya setelah Towa mendapati dirinya tidak dapat kembali ke masanya. Nah, 10 tahun kemudian Towa yang berusia 14 tahun adalah siswa yang relatif mudah beradaptasi, meskipun faktanya dia sering berkelahi. Namun masalah tak terduga tiba di depan pintunya dalam bentuk 3 pengunjung di feodal Jepang, yaitu Moroha, seorang pemburu hadiah, Setsuna, seorang pembunuh iblis, dan saudara kembarnya Towa yang telah lama hilang, dan Nyonya Tiga Mata. Nah, iblis yang mencari benda mistis bekerja sama. Nah, gadis-gadis ini mengalahkan musuh mereka, tetapi dalam prosesnya guys. Nah, di sini Towa merasa sangat ngeri bahwa Setsuna sama sekali tidak mengingatnya. Nah, untuk anime ini sih lebih berfokus ke 3 gadis guys yang berusaha untuk memperbaiki kehilangan ingatan Setsuna guys, serta menemukan kebenaran tentang takdir mereka yang terkait mengapa dia datang ke dunia itu guys. Yang ke-9, Violet Evergarden The Movie guys. Nah, kalian pasti udah pada tahu nih untuk anime yang satu ini. Nah, untuk movie kali ini menceritakan tentang Violet, seorang yang bertugas untuk menulis dan menyampaikan surat dari kliennya kepada orang terkasih guys. Nah, karena pekerjaan itu, Violet harus menemukan klien dan memahami perasaan mereka. Nah, di sini Violet yang terus melakukan pekerjaan tersebut secara berulang akhirnya memahami apa itu emosi dan cinta. Nah, pada akhirnya ia pun memahami apa yang dikatakan oleh Mayor Gilbert ketika terakhir kali bertemu guys. Nah, beberapa tahun berlalu ketika dunia sudah mengalami kemajuan teknologi dan sudah sedikit orang yang mengirimkan surat, pekerjaan yang dilakukan Violet sebelumnya mulai terlupakan. Nah, di sini hidup Violet pasca perang tidaklah mudah guys. Masih banyak trauma dan kenangan yang tertinggal di dalam benaknya. Nah, salah satu kenangan tersebut adalah miliknya dengan Mayor Gilbert. Ia masih menyimpan rasa dan rindu. Namun apa daya, ia tidak tahu keberadaan sang mayor. Nah, Violet kini kembali bekerja sebagai penulis surat di sebuah perusahaan pos Chiha yang diminta oleh rekan Gilbert. Nah, di sini ia akan kembali menekuni pekerjaan tersebut dan terus membantu banyak orang yang menyampaikan perasaannya guys. Sampai akhirnya pada suatu hari
ia menemukan surat yang memberikan sedikit petunjuk tentang Gilbert. Nah, berusaha menemukan kembali kenangan yang hilang, Violet pun bergegas untuk mencari sesuatu petunjuk yang ia dapatkan, guys. Yang terakhir atau yang ke-10, Sword Art Online Progressive Hoshinaki Yorno no Aria. Nah, ini movie dari Sao nih, guys. Pastinya sih untuk kalian pasti udah pada kenal semua nih. Nah, anime ini akan rilis di Jepang, guys, pada 30 Oktober di bioskopnya. Nah, untuk movie kali ini akan memiliki durasi 1 jam 37 menit, guys. Semoga aja sih ini langsung rilis juga di Indonesia, guys. Nah, di sini sih masih menceritakan 1 bulan pasca game kematian buatan Akihiko Kayaba dimulai, jumlah korban tewas makin menanjak, guys. 2000 pemain telah kehilangan hidup mereka dalam dunia FRMMO dengan tingkat kesulitan tinggi bernama Sword Art Online. Di hari dimana pertemuan strategi untuk bertarung dengan bos lantai pertama, di sini Kirito, seorang pemain soleh yang memutuskan untuk bertarung sendirian demi menguatkan diri. Nah, di sini dia bertemu dengan pemain perempuan yang cukup langka, guys. Secara elegan, wanita itu mengalahkan monster kuat dengan hanya 1 tebasan yang cepat seperti bintang jatuh di malam hari. Nah, volume ini memiliki 3 pokok cerita, termasuk Ariel of Starless Night, di mana detail mengenai bagaimana Kirito disebut sebagai pendekar hitam, serta Rondo of Fragile Blade, kisah tragis dari seorang pandai besi yang masih muda yang bertempat sebelum pertarungan bos lantai kedua, guys. Nah, pada movie kali ini akan membawa penonton hanyut dalam petualangan epic Kirito dan Asuna di level pertama, dunia mematikan Aincrad, guys. Nah, itu dia, guys, 10 daftar anime isekai dan fantasi terbaru pada fall 2021 ini, guys. Yang tentunya pada list kali ini memiliki alur cerita yang menarik dan wajib untuk kalian tonton tentunya. Nah, untuk kalian juga yang memiliki rekomendasi anime lain yang berhubungan dengan genre di atas serta terbaru pada fall 2021 ini, bolehlah kalian lempar ke kolom komentar, guys, supaya saya dan teman-teman kalian yang lain dapat mengetahuinya juga. Jangan lupa, guys, klik tombol subscribe-nya dulu. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan untuk info update seputar anime lainnya tentunya, guys. Serta jangan lupa juga, guys, bantu supportnya untuk Instagram dan fanpage Takalar Anime, guys. Oke, guys, sepertinya pada video kali ini cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.